66 kepala keluarga atau 223 jiwa korban banjir bandang di Desa Mendale, Aceh Tengah Aceh masih tinggal di pengungsian, baik di posko maupun menumpang di rumah sanak saudara. Lalu bagaimana para pengungsi di Aceh menjalani ibadah puasa dan mempersiapkan menu berbuka puasa di tengah segala keterbatasan? Informasi akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Muhammad Zakaria melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Zakaria, jadi apa menu berbuka puasa para pengungsi di sana? Ya, sebagian kebersamaan PTP memang di posko Mandali, Kecamatan Kebaikan, Kabupaten Aceh Tengah, ada sekitar 66 kakak yang hingga saat ini masih berada di posko pengungsian, dan ini memang tidak di satu tempat, ada di beberapa tempat, bahkan ada beberapa di antaranya sudah tinggal di tempat sanak saudara. Dan memang untuk Ramadan ini para warga di posko yang ada di Mandali atau di Kecamatan Kebayakan ini tidak membuat menu yang terlalu mewah, artinya mereka hanya memasak menu seadanya. Di sana seperti terlihat memang uh, masyarakat hanya memasak seperti nasi, sayur mayur dengan berbagai macam, terus ada telur apa adanya yang ada di posko ini. Namun begitu memang sejumlah masyarakat dari tetangga yang ada di posko ini juga ada yang mengantarkan takjil untuk mereka seperti bubur dan makanan-makanan gorengan lainnya. Dan memang seperti terlihat saya perlihatkan di dalam ini memang sangat sederhana sekali warga dalam menunggu waktu berbuka yang masih sekitar uh, 30 menit lagi untuk di kota Takengon, atau sekitar 7 menit lagi akan berwaktunya berbuka. Dan beginilah aktivitas dari warga yang saat ini menunggu waktu berbuka dengan memasak masakan seadanya, dan ini pun merupakan hasil donasi dari warga-warga yang lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengungsi bernama Ibu Sulasri. Ibu Sulasri, apa aja masak hari ini, Bu? Masak seadanya, bukaan anak dan goreng cukup telur sini. Telur ya. Tadi sempat masak sanjing juga. Iya, sanjing ya. Ya, Bu. Ini di posko ini apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini di posko ini, Bu? Sekarang kami masih membutuhkan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga kami membutuhkan lemari pakaian agar tidak berserakan, serta tikar duduk blender biar tidak susah menggiling bumbunya. Ya. Terus lagi untuk ini apa namanya, untuk snack-snack anak-anak sendiri seperti apa di selama Ramadan ini, Bu? Selama Ramadan saya hanya membuatkan seperti bubur atau mie, selebihnya dikasih ke nasi. Ya, tapi di posko pengungsian ini kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Iya. Dan saya mohon kepada bapak-bapak seluruh, bapak siapa saja yang melihat kondisi kami di sini, saya mohon, karena setiap kali anak saya tanya, "Mak, kapan kita pulang?" Dia ingin segera pulang ke rumah. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di sana, segerakan bangun rumah kami, Pak. Tolong segera dialokasikan. Saya berharap bisa. Oke, terima kasih Bu Sulasri. Dan pemirsa Metro TV, memang sejauh ini masyarakat di Desa Mendali belum mendapatkan rumah hunian sementara, sehingga memang harapan warga nantinya sebelum menjalankan Hari Raya Idul Fitri, semoga hunian sementara sudah selesai dibangun untuk mereka, sehingga mereka lebih nyaman untuk bersama keluarga. Begitu, Iqbal. Baik, Zakaria, itu salah satu ya disampaikan tadi oleh sang ibu yang tentu hidup di tengah keterbatasan, Zakaria. Tapi Anda tentu sudah berbincang dengan banyak pengungsi selama ini, Anda juga selalu meliput kebencanaan yang terjadi di sana. Apa harapan dan yang masih dibutuhkan oleh warga di sana, Zakaria? Ya, memang sejauh ini untuk kebutuhan pokok seperti beras,
gula dan telur hingga telur memang sudah tercukupi untuk masyarakat. Namun ada hal lain seperti di tempat ini, warga masih mengeluh untuk tempat tempat tidur yang sangat kurang. Saya melihat memang warga sangat mencari tempat yang lebih baik seperti yang kita lihat seperti hari ini. Salah satu yang dibutuhkan adalah tempat tidur ya. Seperti kita lihat pemirsa, ini adalah kondisi dari pengungsian di mana mungkin yang memprihatinkan adalah di sini banyak anak-anak kecil yang tentu dalam kondisi terbatas dikhawatirkan rawan terkena penyakit. Bahkan ada adik bayi ya kita lihat di sini yang tentu harus hidup dengan kondisi seadanya dan dengan berdesak-desakan. Meskipun kebutuhan pangan sudah tercukupi, tadi Zakaria melaporkan, namun tentu untuk beristirahat ini dengan kondisi seadanya seperti ini harus dialami oleh warga pengungsi yang sehari-hari tentu hidup dalam keterbatasan sambil menunggu kepastian ya Zakaria ya. Tadi ibu itu juga menyatakan soal Huntara dan juga Huntap tentu harapannya bisa segera dibangun begitu. Kondisi kesehatan para pengungsi bagaimana Zakaria? Ya memang untuk kondisi kesehatan sendiri para pengungsi secara rutin dari pemerintah, dari TNI Polri terus memberikan layanan kepada masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Muhammad Zakaria. Kami sampaikan apresiasi juga untuk Zakaria karena selama ini juga sudah menjadi suara bagi para pengungsi di sana. Semoga ini mendapatkan perhatian dari pemerintah supaya bisa segera dapat terpenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih Muhammad Zakaria melaporkan dari Aceh Tengah, Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.